Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah E-Marketing, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah E-Marketing. Jawaban nomor 1, digital merupakan cara berpikir yang berbeda mengenai bagaimana cara orang berhubungan dengan media, berhubungan satu sama lain, dan berhubungan dengan dunia sekitar mereka. Digital memungkinkan Anda melakukan segmentasi terhadap audiens dan menyesuaikan pesan-pesan dengan cara yang bernilai dan dapat diukur. Ketersediaan informasi, keinginan yang kuat untuk berkontribusi, dan teknologi yang ramah pengguna telah menyebabkan pengaturan keterlibatan manusia dalam dunia digital. Jawaban nomor 2, memahami pemasaran digital sangat penting karena pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif, yang saling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Jawaban nomor 3, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang untuk mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Jawaban nomor 4, langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan kredit card. Yang pertama, menghubungkan ke jaringan terenskripsi yang aman. Yang kedua, masukkan alamat website Anda, berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. Yang ketiga, memilih barang yang Anda ingin beli. Yang keempat, klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. Yang kelima, masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini, karena website perlu ZIP atau kode pos untuk menghitung biaya pengiriman. Yang keenam, masukkan informasi penagihan Anda. Yang ketujuh, masukkan informasi kartu kredit Anda. Ini termasuk nama Anda, nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, 3 atau 4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. Yang kedelapan, klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. Dan yang kesembilan, cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Jawaban nomor 5, instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Yang pertama, Depkominfo atau Departemen Komunikasi dan Informasi layak ditinjau sebagai instansi pemerintah yang bertugas membuat regulasi tentang pemanfaatan dunia maya, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Dan yang ketiga, penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggaraan negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain. Jawaban nomor 6, macam-macam model bisnis e-commerce dan contohnya. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis e-commerce ini terdiri dari semua transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, seperti grosir, produsen konvensional yang berurusan dengan pengecer, dan sejenisnya. Contoh dari e-commerce adalah mTarget. mTarget adalah perusahaan software yang menyediakan marketing automation tools yang membantu para marketer
untuk UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan terakhir. Jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berlangsung online. Dengan semakin berkembangnya internet, B2C e-commerce menjadi lebih mudah dan dinamis. Yang ketiga, consumer to consumer, C2C. Jenis e-commerce ini berupa transaksi elektronik, barang atau jasa antara pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform online. Beberapa e-commerce dengan jenis C2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan JD.id. Yang keempat, consumer to business atau C2B. E-commerce jenis ini adalah kebalikan dari C2C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah istockphoto.com, Tribulancer, dan sebagainya. Yang kelima, business to administration atau B2A. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah pajak.go.id. Yang keenam, consumer to administration, C2A. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketujuh, online to offline atau O2O. Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Konsep ini juga dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya seperti mataharimall.com. Jawaban nomor 7. Analisis web merupakan analisis lalu lintas atau pengendalian web berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Pentingnya analisis web. Yang pertama, menilai masalah konten web sehingga mereka dapat diperbaiki. Yang kedua, memiliki perspektif yang jelas dari kecenderungan situs web. Yang ketiga, memantau arus lalu lintas dan pengguna web. Yang keempat, menunjukkan tujuan akuisisi. Yang kelima, mengetahui kata kunci potensial. Yang keenam, mengidentifikasi segmen untuk perbaikan. Dan yang ketujuh, mengetahui untuk merujuk sumber. Tujuan analisis web. Banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dapat cepat diukur dari yang ditargetkan. Kemungkinan sasaran analisis web dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tingkatkan jumlah pengunjung, yang kedua, kesetiaan pelanggan, yang ketiga, menjaga pengunjung di website selama mungkin, yang keempat, meningkatkan konversi, yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keenam, mengendalikan kesuksesan periklanan, dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan dengan penjualan. Jawaban nomor 8. Electronic Mall atau e-mall adalah pusat pertokoan elektronik yang menyediakan fasilitas mirip dengan mall di dunia nyata. Elektronik ini ditampilkan produk-produk dari berbagai toko, dan jika pengunjung mall tersebut tertarik untuk membeli, pada elektronik ini juga disediakan berbagai fasilitas sampai termasuk transaksi. Biasanya dilakukan dengan kartu kredit dan pengiriman barang melalui pos atau jasa kurir. Dengan kata lain,
Email adalah website yang menampilkan katalog elektronik maupun barang-barang lainnya dari beberapa pemasok dan biasanya komisi dari mereka untuk mendapatkan penjualan dihasilkan dari situs tersebut. E-banking juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah untuk melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. E-commerce adalah model bisnis yang menguntungkan. Perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau online. Jawaban nomor 9, jawaban dari link video. Yang pertama, judul video, e-marketing dan strategi pemasaran. Yang kedua, pembicaranya adalah Veronisa, Dimas Ramadan, dan Parmono. Yang ketiga, penjelasan dari judul video. Judul video tersebut adalah e-marketing dan strategi pemasaran, di mana pemateri ini ingin membahas tentang dua hal tersebut, yaitu e-marketing dan strategi pemasaran. E-marketing adalah perpaduan antara teknologi komunikasi modern dan prinsip pemasaran tradisional yang biasanya diterapkan oleh pemasar strategi. Sedangkan pemasaran sendiri adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan satu produk. Yang keempat, uraian materi dalam video tersebut. E-marketing merupakan proses pemasaran satu produk atau jasa melalui media elektronik atau internet. Adapun keuntungan dari e-marketing yaitu pengurangan biaya melalui otomatisasi, respon yang lebih cepat, personalisasi, mempunyai kemampuan untuk pengukuran dan pengumpulan data, dan memungkinkan adanya transaksi. Selanjutnya, kerugian e-marketing, tujuan e-marketing plan, marketing mix, dan strategi e-marketing, serta mengoptimalkan SEO. Baiklah, sekian hasil jawaban untuk mata kuliah e-marketing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.